Ya, dan kini kita akan membahas rencana evaluasi Jakarta International Stadium atau JIS yang akan dilakukan pemerintah, dan telah bergabung bersama kami ada Ketua Harian Pemuda Perindo Michael Sianipar, dan ada juga pengamat sepak bola Bung Tommy Welly atau Bung Toel yang terus bergabung bersama kami. Nantinya juga mungkin ada Bang Arya Sinulinga, Exco PSSI. Selamat pagi, kita ke Michael dulu. Ini Michael, PSSI memang tidak menyebutkan bahwa JIS itu tidak sesuai standar, tapi katanya perlu ada perbaikan, perlu ada penyempurnaan. Ya. Apa aja yang perlu disempurnakan selain rumput-rumputnya? Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya bicara perspektif dulu ya. Bahwa kita sebenarnya sangat bangga akhirnya ada final dan penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan dilakukan di Indonesia. Jadi sebagai warga Indonesia kita patut berbangga menyambut ini, mempersiapkan dengan sangat baik. Segala macam persiapan harus kita lakukan. Dan saya juga sebagai warga Jakarta dan sebagai pemuda di Jakarta juga sangat bangga kalau ada acara besar seperti ini dilakukan di Jakarta. Dan saya yakin banyak warga Jakarta menantikan. Kita sudah punya stadion, sekarang punya stadion sendiri, JIS, yang ditunggu bertahun-tahun. Saya kebetulan 10 tahun terakhir, saya pernah 5 tahun di Balai Kota DKI Jakarta. Sebenarnya rencana pembangunan stadion di lokasi tersebut sudah direncanakan bahkan dari zaman Pak Jokowi. Walaupun akhirnya tuntas di zaman Pak Anies. Tapi ini ada kerja beberapa gubernur, beberapa periode gitu, gubernur yang akhirnya bisa menuntaskan untuk ada stadion di sana yang layak bisa digunakan. Yang dituntaskan akhirnya pada periode Pak Anies ya. Dan punya standar internasional. Jadi ya kita berharap bahwa acara final, bukan hanya final, tapi berbagai kegiatan Piala Dunia U17 nanti bisa dilakukan juga di Jakarta. Oke, tapi tadi Mas Michael sempat bilang sempat di Balai Kota DKI Jakarta gitu. Ini sudah dibuat rancangannya skala internasional sejak zaman Pak Fauzi Bowo bahkan Pak Jokowi gitu ya. Nah itu standar internasional yang seperti apa gitu. Kemudian kenapa saat ini banyak kemudian wacana yang mengatakan ini tidak sesuai dengan standar FIFA gitu. Nah, kalau dari dulu kan kita memang punya impian supaya Jakarta punya stadion yang kita banggakan di seluruh dunia, seperti kota-kota besar dunia lainnya. Berarti harus world class, state of the art, dan bahkan standar FIFA itu sudah pasti. Dan ide-ide tersebut sudah ada dari gubernur-gubernur terdahulu, tapi memang faktanya dilakukan dan dilaksanakan zaman Pak Anies, akhirnya jadi Stadion Jakarta International Stadium. Yang kita harus tanya dan pastikan adalah konsultannya siapa. Karena semua standar ini yang paling paham adalah orang-orang yang punya pengalaman. Pertanyaannya sekarang, siapa yang punya pengalaman untuk membangun stadion standar FIFA, standar dunia. Dan saya juga sudah sempat pelajari, kebetulan beberapa tahun terakhir kami juga, dan saya juga bersama teman-teman mengawal terus anggaran-anggaran di DKI Jakarta. Dan yang saya ketahui ada satu konsultan internasional namanya Buro Happold. Dia punya pengalaman bangun stadion di Tottenham Hotspur, Everton. Nah itu yang menjadi standar tolak ukur ya untuk JIS ini ya. Nah ini kabarnya kan konsultan dari pembangunan JIS ini adalah Buro Happold ini. Nah kalau sampai ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai standar, orang pertama yang harus kita kejar adalah konsultannya. Kita panggil, tanya lagi, katanya Anda desain yang Anda bikin ini sudah setara dengan stadion yang Anda bikin di Amerika, di Eropa, di Inggris. Kalau di Jakarta sampai tidak sesuai, salahnya di mana? Baik, tapi apapun itu balik lagi kita patut bangga dan bersyukur ya bahwa Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan akan menyelenggarakan event olahraga sepak bola akbar se-internasional. Kita ke Bung Toel selanjutnya. Bung Toel, kalau pendapat Bung Toel gimana nih? Apa memang harus dilakukan renovasi? Ya, Bung Toel kayaknya masih di mute, boleh di unmute Bung Toel? Oke. Clear audio? Clear. Sekarang silakan Bung Toel. Boleh. Ya, gimana? Ya, Bung Toel. Kalau Bung Toel pendapatnya bagaimana nih dengan polemik renovasi JIS ini, apa perlu dilakukan? Kalau melihat dari pertandingan sebelumnya, event skala internasional yang ada, apakah sudah sesuai dengan standar dari pengamat sepak bola nih? International Stadium itu kan dengan konsep world class, makanya konsultannya kan Buro Happold. Dengan reputasi stadium di Emirates juga, Arsenal Hotspur, Stadion Olimpik London 2012 juga dia bikin. Lalu juga dia konsultan untuk Piala Dunia Qatar lah, stadionnya. Jadi saya pikir tentang terkait reputasi, pasti membuat stadion seperti ini nggak bisa gegabah, rancangannya pasti mengikuti yang namanya FIFA Guideline tentang stadium gitu loh. Jadi kalau kita pecah satu-satu mulai dari lapangan, mulai dari tribun, single seat, lalu fasilitas di lapangan, ruang ganti, ruang medis, ruang perangkat pertandingan, semuanya ada, ruang untuk broadcast dan sebagainya, lampu penerangan, jadi buat
saya sih ini adalah memang stadion yang berkelas kategori 1. Persoalan ini memenuhi atau tidak standar sebetulnya bukan mulut kita yang harus ngomong, tetapi tinggal diverifikasi oleh FIFA. Tetapi karena dengan acuan yang kita lihat di FIFA Guideline itu semuanya masuk, saya pikir ini memenuhi standar gitu loh. Tapi kita juga boleh diskusi untuk satu persatu terkait rumput misalnya. Rumput ini kan sama, ini jenisnya hybrid, sama dengan rumput di Stadion Allianz Arena Jerman, Bayern Munchen, sama dengan di Stadion Wanda Metropolitano Atletico Madrid, Spanyol. Lalu juga ini rumput yang sama dengan Spartak Moskow di Moskow. Jadi saya pikir perlu kejelasan buat publik. Bung Toel, kalau misalnya kualitas rumputnya sama dengan stadion-stadion lain, halo? Ya, Bung Toel, kalau kualitas rumputnya sama dengan stadion-stadion internasional lain seperti Allianz Arena gitu dan lain-lain, apakah kemudian ini kualitas rumput yang terbaik? Atau masih ada yang lebih baik? Oke, hybrid itu 5% sintetik, 95% rumput alami. Ini cocok untuk di daerah pesisir, satu. Dan kedua dari segi tahan lama, juga dari sisi pemeliharaan. Dia juga menyerap air lebih banyak, kan seperti itu. Jadi cocok dengan lokasi daripada JIS saat ini, seperti itu. Yang kedua juga ini stadion drainasenya juga dirancang kurang dari 10 detik untuk bisa menyerap air sehingga tidak akan ada air tergenang. Dari sisi itu. Belum dari penerangan lampu, ini 2.400 lux ya. 2.400 lux, ini sudah melewati standar FIFA, jadi kalau 2.400 itu mirip dengan apa yang terjadi di final Liga Champions, final Piala Dunia, di Premier League kita lihatnya seperti itulah. Sampai tribun pun akan dengan jelas terlihat gitu loh. Jadi yang bawa selingkuhan tuh hati-hati tuh nonton di JIS karena lampunya terang. Gitu loh. Bisa kena kamera candid tuh. Nah, makanya terkait rumput perlu kejelasan buat publik dan sebagainya supaya tidak jadi polemik, tidak jadi pembiasan. Karena ada 3 jenis rumput yang disetujui FIFA, yaitu rumput yang 100% rumput alami, yang kedua adalah hybrid. Hybrid juga ada 2 jenis, ada yang carpet type, ada yang stitch type, lalu juga ada yang sintetis murni atau artificial turf. Yang penting itu sesuai standar FIFA artificial turfnya. Baik, jadi ini Bung penting untuk diketahui. Kita tahan dulu ya karena sudah juga bergabung di sini ada Bung Arya Sinulinga, Ketua Exco PSSI. Bang Arya, tadi kalau dari sisinya Michael Sianipar, kalau ada yang perlu diperbaiki dan disempurnakan lagi, why not gitu, supaya kita juga lebih berbangga lagi event internasional akhirnya dihelat di Indonesia. Tapi dari sisi Bung Toel sendiri sebenarnya sudah sesuai dengan world class standard ini Stadion JIS ini. Tanggapan Anda, Bang Arya? Satu hal adalah terima kasih ya teman-teman ya, juga Bang Toel. Yang pasti kita harus dilihat sebagai keinginan kita untuk membuat stadion kita itu standar FIFA. Kemudian ini bukanlah stadion pertama yang mau kita renovasi. Ya, semua stadion kita itu direnovasi loh. Direnovasi semua tuh. Ada 6 stadion kita kemarin direnovasi. GBK pun yang standarnya begitu aja direnovasi. Supaya masuk standar FIFA. Dan yang menentukan kemarin tuh langsung FIFA tuh ke sana. Itu satu dulu. Ya, sebentar dulu. Satu dulu nih. Artinya kita sebenarnya nggak mau polemik karena semua juga stadion senang kok direnovasi ini, kok kan bukan JIS sendiri yang direnovasi. Satu ya. Kemudian kita sepakat nih, JIS ini kita pun awalnya melihat mungkin lapangannya apa semua bagus, tapi ternyata setelah kita ke sana lihat laporannya, lihat dan sebagainya, ternyata nggak cocok, Bang Toel. Kenapa? Rumputnya ternyata ada gulumannya banyak. Kemudian ini yang nggak dihitung ya. Ternyata kan stadion itu kan buka tutup tuh. Nah, stadionnya kan ternyata masih manual tuh. Nah, itu rumput yang di bawahnya itu, yang di bawah matahari, itu bagus rumputnya. Tapi yang tidak terkena sinar matahari jelek. Tidak terkena sinar matahari, rusak rumputnya. Dan itu pakai sinar UV dia akhirnya. Jadi lo kayak di Eropa.
Padahal Indonesia kan nggak perlu sinar UV ya, kita kan matahari banyak. Benar-benar. Nah ini pakai sinar UV dia untuk itu di situ, tapi sinar UV-nya pun kurang, nggak sanggup untuk memanasi mereka gitu. Matahari, jadi dia pakai sinar UV, ada kok di sana, tapi kurang juga barang itu. Tapi kan lucu, itu kan sinar UV biasanya dipakai di negara yang memang 4 musim, ada winternya dan sebagainya. Indonesia kan mataharinya banyak. Bersinar sepanjang tahun ya matahari kita ya, Bang rugi Arya. juga kita memanfaatkan UV itu kan buangnya kan pakai listrik juga. Jadi dari sisi perawatan tuh lebih tinggi loh daripada rumput-rumput yang lain gitu. Oke. Karena tadi tuh nggak ketutup dia. Itu jadi kelihatan tuh. Yang tengah itu bagus hijaunya gitu, yang di pinggir nggak. Jadi itu menyebabkan kualitas rumputnya Yang di nggak bagian sama ini. semuanya Jadi, ya, Bang Arya. dia hanya bisa sampai jam 2 siang karena kan mataharinya kan muter tuh. Matahari kan muter. Nah, yang di tengah ini dapat nih semua nih matahari. Yang di pinggir-pinggir nggak dapet. Ya, Bang Arya mungkin satu nih, tadi Bung Toel bilang kalau misalnya ini tidak sesuai standar FIFA, harus FIFA yang ngomong. Apakah FIFA sudah bilang ke PSSI sebelumnya ini bahwa ya kayaknya di JIS nggak terlalu sesuai standar nih. Kita ngomong dulu tuh kondisinya lapangannya, sehingga banyak gulmanya. Ini saya beritahu dulu. Yang satu. Yang kedua, setelah dibongkar kan itu, kan biasanya ada bor itu tusuk ya. Itu bisa sampai 15 cm tuh di bor. Ini ketahan sama karpet. Nah, itu tipis dia. Sehingga akarnya itu nggak dapat air. Kemarin kalau ke lapangan ya, kalau Bung Toel ikut lapangan bisa lihat tuh, memang kelihatan rumputnya nggak dapat air. Jadi dia di bawah itu airnya, sementara di atasnya ini nggak ketahan dia sama karpetnya itu. Ya, jadi nggak dapat air. Jadi rumputnya kelihatan nggak tumbuh dengan baik gitu. Ini coel-coel. Nah ini yang kalau ke lapangan bisa lihat tuh, buka aja gitu. Nah ya, jadi itu kondisi rumput yang kemarin ya. Yang kita pun kemarin baru tahu nih, oh begitu kita lihat. Nah kemudian ini yang namanya kita kan bawa ahli agronomi ya. Ini orang yang kita bawa juga sebagai konsultan pendampingnya PUPR kemarin selama 6 stadion itu loh. Renovasi 6 stadion yang standar FIFA itu Pak Kamal ini ikutan itu di sana bersama FIFA. Jadi diberitahu nih, ini Pak kondisinya seperti ini Pak, di kondisinya seperti ini. Ada yang bilang, oh ini kan dia vendor lapangan golf dan sebagainya. Kami minta coba buat hal yang sama seperti di GBK. Berapa lama butuhnya? Butuh 8 sampai 10 bulan. Baik. Iya. Nah, nggak bisa. Makanya kita cari solusi cepat nih. Pak, kira-kira apa yang bisa cepat? Bisa nggak kita bikin di nursery di stadion yang di sebelahnya JIS? Iya. Bung Toel, tanggapan Anda, Bung Toel? Nggak cukup juga waktunya ternyata. Tapi itu bayar rumput. Akses. Baik. Akses juga begitu. Kita hampir lihat semua akses lapangan bola kan banyak. Siap. Ini aksesnya cuma 1. Nah, udah kita cuma cari solusi semua. Kita cari solusi semua tuh. Kita bikin tambah 4 lagi sampai 5 akses, kita kejar. Jadi nggak usah dipolemikin sebenarnya. Siap. Jadi sebetulnya revitalisasi itu dari lebih baik menjadi terbaik gitu. Kita pengennya nanti kualitas terbaik yang disuguhkan kepada kemarin event ada skala masukan yang internasional. bagus banget dari Jakmania. Jakmania turun loh. Kita minta kemarin ketua Jakmania, Diki. Ya, Bang Arya mohon maaf Dia mungkin bilang kita berikan begini, kesempatan bisa nggak terhadap dibangun? Bang Toel terlebih dahulu nih untuk menanggapi Bang Arya. Silakan Bung Toel. Oke, makasih Bang Arya informasinya. Jadi poin saya adalah bagaimana publik mendapatkan informasi yang jelas terkait standar FIFA itu. Jadi kalau tadi dibilang yang akan diganti itu kan berarti mau rumput golf itu rumput alami. Nah persoalannya sebetulnya ini kan konsep dirancang adalah hybrid. Hybrid juga bagus karena juga digunakan di berbagai stadium internasional gitu loh. Dengan asumsi menyerap air banyak, lalu juga cocok untuk di daerah pesisir seperti di Jakarta Utara seperti ini kan, di daerah JIS ini. Lalu kemudian persoalan ada gulma atau apa itu adalah satu hal lain. Saya juga sepakat itu sih persoalan maintenance gitu loh. Bahwa akses dan sebagainya macam juga sepakat. Maka menurut saya itu adalah persoalan mitigasi saja. Pengelolaan penyelenggaraan event. Nggak mungkin nggak bisa ditangani. Karena buat saya juga harus ada pemahaman yang tepat dari publik, dari kita semua. Event Piala Dunia dengan stadionnya itu juga
Piala Dunia U17 ini kan juga nggak terlalu minta premium gitu. Jadi buat saya sebetulnya kalau niatnya mau excellent sih oke-oke aja, apalagi stadium untuk tuan rumah ya Indonesia. Karena dengan kapasitas besar gini kan memang turnamen Piala Dunia U17 nanti akan mengundang supporter banyak kan hanya ketika tuan rumah bermain gitu loh. Jadi sebetulnya pemahaman itu, ini Piala Dunia U17, stadion-stadionnya sebetulnya sangat memenuhi syarat. Bahwa ada yang kurang silahkan, karena memang kewajibannya PSSI beserta pemerintah. Mungkin komunikasinya memang saya juga setuju, ngapain dipolemikan, kan nggak ada yang dipolemikan gitu loh. Karena ketika GBK nggak bisa, sebenarnya ada ruang untuk representatif komunikasi ya, untuk Jakarta menurut koordinasi. RGIS lah, kan? Ya, misalnya kebutuhan 6 lapang menurut saya sih kebutuhan dengan 6 grup gitu loh. Walaupun minimalnya 4 bisa, tetapi menurut saya kalau mau aman pakai 6 lapang gitu kan. Cuman jangan balik lah buat saya sih dari sudut sebagai insan bola. Bali kemarin Piala Dunia U20 nolak. World Beach Game gagal. Nggak usah kasih Bali lagi. Jadi saya pikir JIS masuk di situ. Berarti saran Bung Toel nih. Bali jangan lagi. Bung Toel bisa fair-fairan aja. kan Bang Arya. Komentarnya. Sudut pandang sepak bola gitu kan. Ada 2 event dunia gagal. Pokoknya dimanapun di sana, yang penting prestasi timnas Indonesia bisa yang terbaik gitu ya, Bung Iya. Toel. Ini kita Ya kan, kembali dua gimana hal. komentarnya Satu Michael. penyelenggaraan, kita satu Iya. ya, kita dengarkan tanggapan Jadi Michael dulu saya nih, rasa gimana, Michael? saya juga kan mewakili publik di sini. Ini kan ahli-ahli lah, ahli-ahli sepak bola gitu. Dan saya setuju bahwa tadi juga Pak Erick Thohir sampaikan berita hari ini kalau tidak salah supaya tidak jadi polemik yang berkepanjangan. Salah satu cara untuk menghentikan polemik saya rasa memang perlu ada objektivitas dari semua pihak gitu ya. Pertama, kita mau membuat acara yang terbaik untuk dunia, di mana Indonesia dan Jakarta jadi tuan rumah. Itu ya kita harus ada keterbukaan. Kalau memang ada hal yang bisa diperbaiki, kita lakukan. Betul. Kalau ada hal yang sudah baik, kita bikin lebih baik lagi. Tidak Tadi ada salahnya. Menjadikan excellent tadi Harus kalau kata excellent Bung Toel. karena, dan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Karena satu hal juga yang menjadi concern selain tadi rumput ya adalah soal akses. Akses dan kemudian lahan parkir, bagaimana pengunjung bisa datang ke sana. Ada beberapa catatan juga yang saya lihat perlu ditindaklanjuti yaitu terkait dengan transportasi publik. Ada rencana supaya di dekat JIS itu kan ada stasiun yang bisa difungsikan, stasiun temporer, sementara stasiun itu ya. sementara gitu. Kita punya waktu tinggal 2 bulan untuk memastikan itu jadi. Oke. Supaya akses masyarakat bisa berkunjung ke sana Lebih tidak efisien. harus menggunakan kendaraan pribadi. Oke. Karena ada konsep Oke. di JIS ini supaya ini stadion modern. Baik. Tidak mengandalkan transportasi pribadi tapi transportasi umum. Betul. Jadi ada hal-hal lain yang saya rasa perlu jadi catatan kerjasama semua pihak. Baik. Objektivitas dan keterbukaan kita perbaiki sama-sama. Baik, terima Baik. kasih Michael. Ini sebelum kita mengakhiri dialog ini, mohon maaf sekali Bapak-Bapak karena durasinya begitu singkat ya, Bang Arya dan juga Bung Toel. Ini singkat saja closing statement dari Anda ini untuk menguatkan. Bang Arya terlebih dahulu, singkat saja Bang. Nah, gini, menyambung Bang Toel tadi, ini kan memang U17, tapi gini Bang Toel. Selama ini kan JIS ini polemik mulu ya. Iya. Jadi dengan cara kita renovasi ini udah beres. Sampai kapanpun kita enak. Bahkan kami PSSI akan senang. Sekarang kita punya dua lapangan di Jakarta. Kalau GBK sombong-sombong dikit, ya pakai JIS gitu kan. Kalau JIS sombong-sombong dikit, kita pakai GBK. Selama ini kan kita, abang kan tahu, PSSI ini seringkali kasihan gitu hidupnya. Nah ini kan kita jadi bisa punya ini juga, punya punya stadion yang alternatif di Jakarta ada 2. Nah makanya Bang, kita bagusin, kita sempurnakan dengan cepat, bukan nggak sempurna banget, tapi selesai polemik. Jadi kita juga pengen selama ini kan jadi polemik, tapi solusi nggak ada. Oke, Nah, sekarang- harapannya dengan dialog kita pagi ini polemik itu bisa berhenti dan masyarakat Jadi juga satu ini paham nggak ada- ya bahwa kita ini untuk seperti ini udah habis itu stadion beres, yang lebih habis itu excellent. bisa dipakai sampai kapanpun, kan asik kita semua. Iya, makasih Kami Bang juga Arya. bahagia PSSI. Bung Toel, silakan. Bagaimana nih closing statement dari Anda terkait polemik JIS? Singkat saja Ya, Bang. ada satu hal juga yang harus dipahami bahwa pembangunan stadion baru seperti yang kapasitas internasional itu harus memperhatikan 3 aspek, yaitu keberlangsungan, sustainability, Ya. baik itu ekonomik, sosial maupun juga environment. Jadi saya pikir tadi betul, apalagi dari PSSI ini kan intinya memang harus komunikasi yang komunikasi yang baik gitu, positif kepada pihak pemilik stadion, karena nggak punya stadium, nggak punya infrastruktur kan PSSI gitu. Jadi buat saya sih itu aja. Polemik terjadi karena ada pernyataan-pernyataan tidak
memenuhi syarat FIFA, itu yang kemudian memancing polemik. Menurut saya sih cuma itu. Baik, terima kasih Bung Toel, Bang Arya dan juga Michael Sianipar atas waktunya berdialog di iNews Today. Selamat bertugas kembali untuk Bapak-Bapak semua. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, dan semoga gelaran Piala Dunia U17 benar-benar sukses dan prestasi timnas Indonesia juga itu yang kita nomor harapkan. 1 ya. Ya, amin.